Hai semua, aku Gary. Selamat datang di Paradox, podcast yang bukan sekedar bunyi, tapi awal dari sebuah revolusi. Mungkin teman-teman semua belum pada tahu nih, Paradox sendiri itu apa sih? Paradox merupakan salah satu proker dari Dinas Kastrat BEM KMFP Paunan, yang dimana artinya sendiri itu podcast, aktual, realita, dan diskusi opini politik. Yang dimana di sini tuh kita bakalan ngebahas isu-isu terkini dan dari berbagai sudut pandang yang terbuka dan lebih dalam nih tentunya. Pada malam kali ini tuh kita bakalan ngebahas isu-isu terkini nih mengenai bagaimana sih pengaruh media terhadap hukum di Indonesia. Yang dimana ketika kasus ini belum diangkat ke publik, media nggak mau nih merespon dengan serius gitu loh, sehingga muncul nih istilah no viral no justice. Nah, kali ini aku nggak sendiri nih, bareng teman aku Haikal yang bakalan ngebantu aku buat ngegali terkait yang akan kita bahas. Dan yang nggak kalah spesialnya, kita punya bintang tamu nih, Hafiz. Hai semuanya. Beliau merupakan aktivis sekaligus pengamat publik yang dimana nanti bakalan berbagi pandangan sama kita bagaimana sih aparat penegak hukum ini merespon tekanan publik. Nah, gimana nih kabarnya Abang Hafiz? Alhamdulillah, sehat, baik, sehat kok. Good, not bad ya. Good, so fine. Kira-kira gimana sih pandangan Haikal, Bang Hafiz terkait munculnya nih istilah no viral no justice? Mereka dulu ya. Boleh. Kalau misalnya aku ditanya ya pendapat aku mengenai narasi no viral no justice ini, aku sendiri itu memiliki pandangan bahwasanya no viral no justice itu sebenarnya benar-benar relate banget sama keadaan dan juga landasan hukum di negeri kita. Karena ya, kalau misalkan kita tilik melalui beberapa status quo, beberapa kasus yang sudah terkuat, baik itu secara luas maupun hanya beberapa orang tertentu saja mengetahui kasusnya, ya no viral no justice ini tuh benar-benar menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sekarang. Kayak kalau misalnya kasusnya itu sendiri belum terangkat ke publik, belum ada inisiatif dari beberapa orang untuk membuat kasus tersebut viral, ya udah kasusnya bakalan dibiarin gitu aja, nggak bakalan ditanggapin sama aparat hukum, sama pemerintah apalagi. Ya karena itu mereka menunggu viralitas terlebih dahulu, menunggu tekanan terlebih dahulu, barulah mereka menindaklanjuti kasusnya. Kalau menurut Bang Hafiz sendiri gimana? Ya, tadi dari Haikal benar. Tapi terlebih dari itu, ini merupakan akumulasi gitu, akumulasi dari banyaknya kasus-kasus yang sudah ditangani mungkin oleh aparat penegak hukum, tapi terkesan lamban gitu. Terkesan lamban karena mungkin tidak menjadi sorotan karena tidak banyak orang yang tahu, jadi lebih terkesan abai gitu, karena lebih mementingkan mungkin orang-orang yang bisa, terkesan bisa membiayai, karena kemarin kan juga viral kan bayar polisi gitu. Jadi mungkin orang-orang yang terkesan tidak tahu tentang hukum, landasan hukum, orang-orang yang tidak punya ekonomi yang baik, jadi terkesan lamban untuk menangani sebuah kasus. Jadi datanglah media sosial yang kemudian bukan hanya sebagai informasi, menyampaikan informasi, bukan hanya sebagai media komunikasi, tapi sekarang juga merambah menjadi sebuah peradilan hukum sosial gitu secara tidak langsung, karena ya secara tidak langsung netizen atau warganet juga sebagai hakim gitu, hakim dari segala bentuk kasus-kasus yang terkesan lamban ditangani oleh aparat penegak hukum atau bisa dibilang institusi kepolisian sendiri gitu. Berarti analoginya tuh selagi belum ada demonstrasi, aparat belum mau ngangkat nih gitu ya Bang? Iya, ada banyak kasus yang terjadi karena itu, walaupun mungkin beberapa kasus juga ditangani secara baik, tapi mungkin terkesan ya harus ada iming-imingan dulu dan lain sebagainya baru dipercepat penanganannya gitu. Karena banyak kasus yang justru bahkan sudah viral pun masih lamban gitu. Jadi memang harus viral, dan viralnya itu pun juga kita nggak tahu bagaimana algoritma media sosial itu berjalan kan. Jadi ya untung-untungan sih sebenarnya. Di era sekarang berarti media ini udah sebagai media advokasi gitu ya? Kayak betul. Walaupun ada lembaga pers kan yang juga sebagai menyelidiki kasus-kasus, tapi orang sekarang bisa menjadi pers gitu.
Dalam artian ya semua orang ketika punya media sosial, semua orang punya hak atau punya kebebasan untuk menyampaikan berita-berita gitu. Jadi ya bagaimana kita menyikapi berita itu lagi, apakah datanya benar atau sumbernya terpercaya dan dengan opini yang baik atau tidak gitu. Tapi Bang, menurut aku ya, bahwasanya media sosial ini tuh benar-benar sedang dipergunakan sekarang, baik di ranah hukum maupun ranah pribadi bagi para penggunanya. Media sosial ini tuh sebenarnya cukup efektif apabila kita jadikan sebagai media advokasi ataupun alat advokasi seperti yang udah di-mention tadi sama Firman. Jadi di sini menurut aku media sosial ini tuh bisa kita gunakan untuk membuat sebuah kasus yang awalnya itu masih diabaikan nih oleh beberapa halayak ramai, oleh pemerintah. Kita viralkan kasus itu, barulah nanti kasusnya naik. Barulah di sini perhatian beberapa masyarakat, perhatian beberapa pengguna media sosial itu tuh dapat gimana ya, terpengaruhi lah oleh kasus yang naik tadi. Tapi di sini yang ingin aku pertanyakan, apakah benar-benar sepenuhnya media sosial ini dapat kita jadikan sebagai alat advokasi? Karena kan tidak terlepas dari fakta bahwasanya ada beberapa buzzer nih istilahnya sekarang kan, baik beberapa golongan tertentu yang menggunakan media sosial ini sendiri untuk menggiring opini publik. Betul. Nah, jadi mereka ini nggak tahu nih, beberapa publik ini nggak tahu bahwasanya mengupload something di Twitter, Instagram itu tuh buzzer. Jadi mereka mudah tergiring lah dengan opini yang diupload si buzzer itu sendiri. Menurut Abang dan Firman gimana? Nah, kita kan kira-kira udah tahu nih tadi latar belakang awal timbulnya no viral no justice nih. Yang sesuai kita tanggapin dari Haikal tadi itu, kira-kira fakta-fakta apa sih Bang yang menyokong no viral no justice ini muncul gitu? Sebenarnya dari dulu sampai sekarang ada banyak gitu fakta mungkin yang membuat slogan ini itu hadir atau ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Terlebih lagi media sosial sekarang yang semua orang punya akses untuk media sosial gitu, karena ya dulu mungkin sebelum media sosial mungkin banyak kasus-kasus gitu, tapi karena tidak ada bukti yang lebih konkret gitu, sekarang semua orang punya HP yang ada kameranya, jadi semua orang punya kebebasan untuk mencari buktinya sendiri gitu. Jadi ketika semua orang punya bukti sendiri, jadi punya sudut pandang yang berbeda juga nih. Ya, Udah punya sudut pandang yang berbeda, seperti misalnya di video ini sudut pandangnya terkesan si A sebagai pelaku gitu. Nah, di sudut pandang video ini terkesan si B sebagai pelaku. Jadi siapa pelaku sebenarnya atau sama-sama korban gitu. Jadi setiap POV-nya masing-masing orang berbeda-beda gitu. Nah, di situ masalah krusial yang sebenarnya perlu diwanti-wanti, terutama bagi pengguna media sosial, karena tidak ada informasi yang bisa menjamin bahwa sumber dari sebuah kasus yang viral itu benar sesuai fakta atau tidak gitu. Itu sih sebenarnya. Ya, benar sekali. Tapi menurut aku sendiri ya Bang, setelah kayak melihat beberapa pandangan dari Bang Hafiz sendiri sama Firman tadi itu, ada nggak sih sebenarnya kasus-kasus yang di sini tuh bisa kita ulik secara langsung tentang bagaimana pengaruh media sosial itu sendiri tuh dapat membuat kasus ini yang dari awalnya itu tuh belum terkulik, bahkan belum mendapat perhatian publik sama sekali, itu menjadi viral. Dan ya bisa dibilang setelah kasusnya viral itu seharusnya langsung ditangani kan sama aparat hukum kan, karena tidak terlepas bahwasanya apabila tidak ada viralitas ya udah kasusnya bakalan nggak direspon secara serius gitu. Nah, sebenarnya banyak sih kasus-kasus itu yang menjadi sorotan bagi aparat penegak hukum. Ya, ada banyak. Ya makanya terjadi slogan itu kan. Contohnya seperti yang paling dekat aja dulu lah. Ya, betul. Kasus Afif Maulana mungkin ya. Yang sampai sekarang ya kita nggak tahu gimana finalnya kasus ini gimana gitu, bagaimana transparansi hukumnya di sana kita nggak tahu gitu. Apalagi ini masih di tingkat daerah gitu, di tingkat nasional pun juga banyak gitu. Bahkan tahun kemarin yang viral itu Brigadir E kan, yang ternyata ya dibunuh secara berencana gitu, dan itu viral juga karena media sosial. Kemudian ada juga ya di tahun kemarin itu viral yang bernama Gus Agus gitu kan, itu kan juga karena media sosial. Kalau bukan karena media sosial ya kita nggak akan tahu bahwa seorang penjual es teh itu dihina oleh pemuka agama gitu, kalau bukan karena media sosial gitu. Jadi banyak hal-hal sepele yang ketika disorot oleh kamera atau disorot oleh media sosial, ternyata ada urgensi, ada sebuah penghinaan atau pelecehan atau sebuah kasus yang mesti ditindaklanjuti gitu. Tapi karena tidak ada media sosial, mungkin kasus-kasus yang besar itu tidak ada tindak lanjutinya oleh para penegak hukum gitu. Jadi media tuh menyorot sehingga ini bisa diangkat sebagai kasus yang ini gitu. Iya benar. Jadi ya banyak sih sebenarnya, kayak
kemarin ada karyawan di toko roti gitu dengan anaknya toko roti gitu. Jadi itu kan sebenarnya sepele, bukan dari kebijakan pemerintah kan. Itu memang karena karakter dari si anak toko roti yang mungkin memang menyuruh dan karyawannya juga nggak mau. Jadi terjadilah kekerasan gitu. Itu kalau nggak ada video bukti kekerasan itu mungkin akan sulit ditegakkan hukum atau susahnya melapor dari korban ke pihak penegakan hukum kan. Nanti hukum bakalan nggak nganggep itu sebuah kasus yang serius. Iya, atau mungkin ya seminimal-minimal ya terjadilah perdamaian. Tapi mungkin perdamaiannya ini terjadi karena ada intimidasi mungkin terhadap korban. Kalau nggak mau damai mungkin diancam bla bla segala macam. Itu kan baru kemungkinan ya. Belum lagi kalau misalnya kita tinjau posisi si korban ini tuh, maaf hanya sebatas karyawan ya bang. Sedangkan si pelakunya ini sendiri tuh, ya dia anak dari toko roti itu sendiri. Dia punya koneksi, punya relasi, udah. Semisalnya memang dia ingin mengintimidasi si karyawannya ini supaya kasus ini nggak viral, supaya untuk menjaga nama baik sendiri, ya udah dia bisa dengan mudah mungkin menghubungi beberapa pihak tertentu gitu. Karena karyawan itu sendiri bisa apa gitu, dia sendiri nggak punya relasi seluas si anak. Lu punya jabatan, lu punya kuasa. Iya, lu punya jabatan, lu punya kuasa gitu kan. Exactly. Nah, jadi ada banyak, kemudian juga ada kayak dokter koas gitu. Ya, ada shift malamnya, kemudian karena nggak mau gitu, jadi supirnya juga ikut melakukan tindak kekerasan, kemudian di videoin, diviralin, baru ada penegakan hukum gitu. Kemudian banyak lagi sih, kayak Mario Dendi yang juga melakukan tindakan kekerasan gitu, karena dia anak seorang pejabat di Kementerian Keuangan juga. Ada banyak gitu kasus-kasus yang ya kalau disebutin satu-satu kayaknya nggak cukup sebenarnya. Jadi makanya akumulasi dari semua kasus itu, ya hadirlah slogan no viral no justice gitu. Oke, berkaitan sama slogannya sendiri, gimana kalau misalkan kita persempit sedikit pembahasan nih bang? Kita kaitkan sama beberapa kebijakan yang baru-baru ini atau beberapa bulan kebelakangan itu udah diterapin sama pemerintah. Aku pernah baca salah satu kasusnya, yang dimana kasusnya ini sendiri itu mencakup salah satu posisi dari beberapa karyawan honorer, kalau nggak salah itu ya dari TVRI, itu mereka kena PHK. Mereka kena PHK karena adanya efisiensi anggaran itu sendiri. Yang dimana efisiensi anggaran itu sendiri kan diiming-imingi untuk memangkas biaya demi menghemat pengeluaran, demi menghemat belanja negara. Tetapi di sini malah berdampak kepada beberapa karyawan honorer yang seharusnya itu ya posisi mereka nggak terancam. Jadi tuh di sini tuh timbullah suatu narasi selain no viral no justice itu sendiri, anaknya di sekolah dapat makan gratis, sedangkan bapak ataupun orang tuanya di PHK ya. Nah, jadi kontradiktif jadinya. Istilahnya efisiensi yang diiming-imingi akan memperhemat anggaran APBN justru salah sasaran. Jadi orang-orang karyawan yang butuh makan, mencari makan itu ternyata di PHK gitu. Padahal sebenarnya pejabat-pejabat yang tinggi itu mungkin sebenarnya bisa dikurangi lah fasilitas-fasilitas pengusaha-pengusaha yang jadi pejabat. Kayaknya nggak perlu dikasih mobil dinas deh. Contoh kan gitu, itu kan memang contoh kasus yang memang kayaknya efisiensinya harusnya ke sana gitu, bukan dikurangi karyawannya gitu. Kemudian kan viral kan, kemudian di PHK, kemudian ternyata balik lagi kan karena viral itu kan. Karena viral ya udah, karena memang beberapa karyawan honorernya klarifikasi kan, terangkatlah isu tersebut, barulah terkuak bahwasanya mereka ini terkena PHK. Kalau misalnya nggak terkuak ya udah, mereka nggak bakalan dapat keadilan gitu, kayak nggak bakalan ada justice-nya bagi mereka. Itu dia. Karena memang gini, jadi baik itu dari kebijakan publik, kebijakan pemerintah, ya memang pengaruh media sosial itu bukan hanya dari tadi ya, dari hal-hal atau kriminalisasi di tingkat bawah, tapi juga dari kebijakan pemerintah yang mungkin tujuannya pasti baik ya, tapi mungkin sistemnya dan eksekusinya di luar dari prosedur, jadi menyebabkan ketidak tepat sasarannya dari tujuan dari kebijakan itu. Kemudian adanya oknum-oknum yang mencari kesempatan di tengah sistem itu, seperti kayak makanan bergizi gratis kan, juga mungkin ya ada beberapa kalau nggak salah ada beberapa siswa yang muntah-muntah karena makanan bergizinya gratis tapi basi. Jadi MBGB jadinya, makanan bergizi gratis basi jadinya. Jadi nggak MBG lagi berarti. Nggak sesuai lah gitu kan sama tujuan yang awalnya yang meningkatkan gizi sama anak, tapi malah si MBG ini sendiri yang menjadi penyebab anak itu sakit perut atau bahkan ya berdampak lah secara lebih signifikan kepada kesehatannya. Balik lagi nih, sistemnya udah dibikin kayak ini, tapi yang ngerjain sistemnya ini nih ada kerjaan apa? Nah itu dia. Jadi walaupun tujuannya baik, perencanaannya baik, tapi eksekusinya itu sangat tidak tepat sasaran. Jadi
apapun yang direncanakan pemerintah, sebaik apapun tujuannya, tapi ketika orang-orang di dalamnya tidak bekerja sesuai prosedur atau bahkan mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, ya hasilnya tetap nggak baik. Makanya sistemnya itu perlu dievaluasi lagi. Jadi perlu ada perbaikan gitu. Makanya mungkin media sosial ini hadir sebagai penyeimbang. Jadi ada check and balance-nya terhadap beberapa kebijakan yang dinilai baik secara konsep, tapi dinilai buruk secara sistem dan eksekusinya gitu. Tergantung lagi pennya eksekusi. Betul. Dan outputnya kan memang dirasakan masyarakat kan. Apalagi MBG yang jadi prioritas utama dari pemerintah. Dan itu baik mungkin tujuannya, tapi secara eksekusinya mungkin secara cateringnya atau segala macam yang mungkin kurang tepat orangnya atau kurang tepat cateringnya mungkin. Jadi perlu dievaluasi Sehingga gitu. outputnya itu juga nggak gimana ya, berlawan gitu. Berlawanan kan sesuai dengan tujuannya. Ya sih, aku juga sempat mikir kan, dari awal output ini sendiri itu untuk meningkatkan gizi anak-anak di Indonesia, yaitu dengan cara memberikan mereka makanan bergizi gratis nih. Tetapi di sini dana yang dipangkas itu dari efisiensi anggaran itu mencapai triliunan rupiah, yang seharusnya dia ini tuh nggak merambah ke dalam ranah pendidikan, malah sehingganya ranah pendidikan itu sendiri ada beberapa dana yang dipotong untuk efisiensi anggaran ini sendiri. Seakan-akan pemerintah kita ini kayak alergi banget gitu sama orang-orang yang berpendidikan tinggi. Kayak contohnya aja kemarin arah kebijakan PDD tahun 2026, yang dimana di sini pendidikan itu sampai di nomor 2-kan. Bahkan mereka ini juga sendiri itu secara nggak langsung atau secara terang-terangan belak-belakan mereka memangkas dana pendidikan itu sendiri. Ya kayak nggak sesuai aja gitu sama tujuannya. Bahkan seperti yang dimention sama Bang Hafiz tadi, dana udah habis triliunan, tapi masih ada di beberapa provinsi dan beberapa daerah yang makanan itu nggak tersalurkan secara keseluruhan. Masih ada beberapa sekolah yang belum dapat menerima MBG-nya. Kayak untuk apa gitu sebenarnya program ini kalau misalkan nggak seluruh sekolah bisa dapat gitu. Aku juga lihat nih beberapa dari media kalau misalnya MBG ini dibilang kurang efisien karena belum semua sekolah dapat secara merata kan ya. Terus kalau emang salah satu tujuannya kan tadi buat ngurangin tingkat stunting ya di Indonesia. Nah, itu kalau kita mau nurunin persentase tingkat stunting di Indonesia, dimulai program MBG ini harusnya dari ibu hamil. Bukan yang dapat itu malah SMA, SMP gitu loh. Nah, itu menurut Haikal sama Bang Apif sendiri gimana nih pandangannya? Sebenarnya coba kita korelasikan dengan no viral ini kan. Ketika media sosial yang sangat menjadi salah satu alat yang krusial ya. Sebagai tambahannya sebagai penegakan hukum dan lain sebagainya, media advokasi seperti yang diterangkan oleh Haikal tadi. Makanya hadirlah media sosial ini sebagai mungkin penyeimbang, memperlihatkan gitu kepada pemerintah bahwa hasil dari kebijakannya itu apakah sesuai dengan tujuan awal atau tidak. Makanya media sosial itu ya membuktikan bahwa kemarin ada fakta bahwa ada yang muntah-muntah, kemudian ya banyak yang mungkin kalau untuk tidak enak dan enak itu tergantung selera ya. Kemudian bagaimana pemerataan dari penyebaran MBG, kemudian penyebaran secara proteinnya gimana, kadar vitaminnya, kemudian karbohidratnya apakah semuanya sama gitu. Padahal banyak ketimpangan gitu, ketimpangan dari masyarakat kota dan masyarakat desa itu kan kebutuhannya berbeda gitu. Jadi pemerataannya itu disamaratakan aja, padahal kebutuhan setiap siswa itu berbeda gitu. Dan jadi buktikan itu bisa melalui media sosial. Jadi apakah sesuai atau tidak gitu. Makanya mungkin media sosial pengaruhnya ke hasil atau output dari kebijakan itu apakah sesuai dengan tujuan awal atau tidak, dan itu peran media di situ gitu. Mungkin salah satunya ya, selain dari pers ataupun dari pengawasan yang lainnya gitu. Ya, well I guess no viral no justice it really exists. Apabila misalkan kita kaitin sama salah satu isu lainnya, kayak coba kita ambil isu terkait PPN 12% kemarin nih. Itu tuh kan sebenarnya pajak ini diberlakukan untuk beberapa golongan, untuk semua golongan masyarakat di Indonesia nih. Tapi setelah adanya penolakan secara besar-besaran dari pemerintah, setelah adanya tekanan yang diberikan kepada pemerintahan itu sendiri, karena PPN ini tuh menurut mereka itu dapat mengancam kelas menengah hingga bawah, Bang. Yang di awalnya aja UMR mereka ini udah nggak merata, udah beda jauh banget sama negara-negara maju lainnya. Tambah pula pajak yang ditingkatkan nilainya, yang sehingganya itu tuh akan merusak ataupun
membuat ekonomi mereka tuh kian merosot gitu, akan membuat perekonomian Indonesia kan juga berdampak nih. Tapi setelah adanya penolakan di media sosial melalui aksi demonstrasi dari berbagai mahasiswa dari berbagai golongan dan kalangan tertentu, di sini barulah pemerintah itu sendiri tuh menunjukkan giginya kepada masyarakat, bahwa mereka ini tuh tiba-tiba berkata, PPN ini tuh hanya diperuntukkan kepada barang dan jasa yang mewah saja, sedangkan bagi jasa-jasa yang seperti yang mereka mention sebelumnya itu tiba-tiba dibatalkan. Nah, menurut Abang sama Firman sendiri nih, apakah pemerintah melakukan hal tersebut, merevisi kebijakan tersebut, memang karena mereka ini pure benar-benar menyadari kesalahan mereka dan benar-benar ingin mengambil langkah prevention atau langkah pencegahan, atau karena mereka ini tuh hanya ingin memenuhi ekspektasi publik dan masih ada foul play di belakang itu sendiri? Nah, gimana tuh? Sebenarnya kalau masalah niat kita nggak tahu niatnya apa ya. Jujur kalau memang dia tahu akan, pemerintah maksudnya tahu akan dibatalkan, ya harusnya dari awal. Tidak harus menunggu dari aksi penolakan besar-besaran seperti demo tadi kan. Padahal di tahun-tahun ini, beberapa tahun ini, itu tingkat konsumsi masyarakat itu menurun gitu. Ya, menurun. Terus masa ditambah lagi dengan PPN yang naik gitu. Makanya terjadi akumulasi kemarahan masyarakat. Makanya ada Indonesia Gelap, kemudian kemarin juga ada tajuk kabur aja dulu dan lain sebagainya, Garuda Biru. Itu kan berupa akumulasi dari beberapa kemarahan-kemarahan masyarakat terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro dengan masyarakat, kan begitu? Ya, benar. Seolah-olah tujuan awalnya itu versus nih sama dampak nyatanya gitu loh. Nah, betul. Kontradiktif kan, nggak sesuai, berlawanan gitu. Sehingga nimbulin respon masyarakat gitu loh. Ya, makanya respon masyarakat itu dari media kan. Nah, media itu yang memang bisa memviralkan, apalagi dengan tagar yang sangat mudah banget untuk diviralkan tagarnya itu, ketika apalagi media-media besar seperti ya kita tahu lah ada banyak jurnalis besar yang pertama kali menginisiasi tagar-tagar itu, kemudian banyak dukungan-dukungan dari yang lain, influencer, public figure, kemudian sampai ke kita sebagai mahasiswa juga ikut gitu. Makanya viral dari tagar-tagar itu membuat kita sadar bahwa ya memang pengaruh dari kebijakan itu berdampak atau terasa oleh kita sendiri gitu. Nantinya apalagi kita seorang masyarakat yang sangat konsumtif gitu. Makanya PPN ini ya sangat merugikan mungkin ya bagi kita sebagai konsumen. Ya, karena kan nggak bisa dipungkiri bahwasanya isu consumerism atau isu yang berkaitan dengan kecenderungan masyarakat untuk membeli atau mempurchase barang-barang dan jasa yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Personal. Iya, udah personal gitu. Apalagi kalau misalkan kita kaitin sama peran dari beberapa influencer di media sosial. Kayak menurut aku ya, influencer ini tuh sebenarnya juga dapat menjadi public figure bagi masyarakat yang dapat merugikan namun juga dapat menguntungkan. Karena apabila ada beberapa golongan yang mungkin menyewa ataupun membayar beberapa buzzer, yang buzzer di sini itu konteksnya si public figure kayak dari TikTok ataupun Instagram semacamnya, nantinya public figure ini tuh malah kayak seakan-akan menghasut ataupun menggiring opini dari penggemar mereka gitu. Jadi seakan-akan masyarakat yang awalnya nggak tahu apa-apa, karena melihat public figure, orang yang mereka kagum-kagumi dan orang yang mereka suka ini, karena menyampaikan pendapat semacam itu, mereka tergiring opininya tanpa tahu opini itu valid apa enggak sih sebenarnya gitu. Itu dia kelemahan dari slogan ini ya, no viral no justice. Jadi hukum di media sosial itu hanya berdasarkan opini dari beberapa orang yang disetujui oleh banyak orang, sehingga dijadikan sebuah fakta atau kebenaran. Nah, itu minusnya dari tanpa melihat hal sebenarnya terjadi. Karena ya masyarakat kita minoritas hanya mudah terdistract dengan hal-hal yang terkesan hanya yang mereka dukung saja. Kayak mereka tidak berusaha mencari sumber yang lain gitu. Mereka hanya objektif melihat dari satu sumbernya saja. Ketika satu yang disukainya itu ternyata mendukung, ya udah mereka dukung gitu. Jadi tanpa ada checks and balance dengan sumber-sumber yang lain sebenarnya. Iya, benar. Jadi seakan-akan influencer ini udah diperalat ya sama golongan-golongan ataupun pemangku kepentingan untuk menggiring opini publiknya, yang dari awal publiknya ini itu udah bisa dibilang kurang objektif terhadap informasinya, tetapi malah udah tergiring lagi opininya karena peran dari si influencer itu sendiri. Nah, yang lucunya yang menjadi semakin tingkat kevalitan atau tingkat kebenaran suatu fakta itu dinilai dari top komen. Ya semakin banyak like di top komen, maka sebuah kevalitan itu ya berarti itu nomor satu. Kemudian yang kedua, masa sumber atau fakta atau data berdasarkan dari komen, kan nggak mungkin kan. Harus ada bukti atau penyelidikan dulu gitu. Realitanya gimana gitu. Nah itu dia, nggak ada yang bisa menjamin itu benar atau salah kan.
Karena kan komen itu sendiri tuh sifatnya tuh persuasif ya. Iya. Karena itu tuh juga opini ya udah. Jadi kalau misalkan orang-orang itu hanya terpaku kepada top komen aja tanpa tahu validasi dari sebuah kenyataan itu gimana, ya udah mereka bakal tergiring karena sifat dari komen tadi yang persuasif juga gitu. Itu dia minusnya. Tapi ya kita nggak menutup mata juga bahwa saya masih ada beberapa influencer di luar sana yang itu tuh tetap menyuarakan keadilan bagi masyarakat gitu. Mereka nih yang kayak tipe influencer yang nggak mudah termakan sama suapan ataupun omongan dari pemerintah. Mereka ini tetap menyuarakan keadilan gitu. Sebenarnya tergantung netizen aja sih gimana nangkapnya lagi kan. Nah, Masyarakat iya. kita ini Masyarakat aja nih kita. Iya. permasalahannya sekarang. Tapi permasalahan sebenarnya ya orang tahu, public figure tahu, influencer tahu, masyarakat pemerintah tahu bagaimana kualitas masyarakatnya. Ya, karena mereka tahu bagaimana kualitas masyarakatnya, makanya berusaha menggoreng atau membuat propaganda seolah-olah hal yang salah ini bisa dibikin sebuah kebenaran. Ya. Kan itu yang terjadi di media sosial, bisa fakta itu bisa dibolak-balikan. Melalui Jadi peran si public figure tadi ya, Bang. ya makanya pentingnya kesadaran dari masyarakat sendiri, meskipun yang tidak masuk itu ya, yang tidak masuk partai politik, itu perlu melek akan politik, karena jangan sampai kita secara tidak sadar itu menjadi bahan dari gorengan isu gitu. Ya karena ya benar sih Bang yang Abang bilang tuh, karena ya setelah aku lihat beberapa mahasiswa, orang-orang di sekitar aku tuh bahkan ada yang masih cenderung ingin bersikap apatis aja gitu sama kondisi perpolitikan sekarang. Kayak mereka nih mikirnya ya udah politik tuh urusan yang kalangan atas saja, kita sebagai masyarakat tuh manut-manut aja gitu. Ya dimana perilaku semacam itu yang harus kita hilangkan gitu. Karena kalau misalkan kita beneran pengen menuju Indonesia emas 2045, kita nggak bisa kayak gini terus. Harus ada perubahan, harus ada transisi dari masyarakat yang seperti ini menuju masyarakat lebih berkembang, sehingganya kita tuh besok nggak hanya bukan mewujudkan narasi Indonesia cemas gitu. Nah itu dia. Jadi setidaknya kita mungkin ya ada yang bilang ngapain sih berkoar-koar, toh nggak didengar juga, nggak ada gunanya juga, atau cuman diterima aja tapi nggak digubris sarannya gitu. Tapi itu membuktikan ya bahwa membuktikan ya ketika pendapat kita tidak didengar atau mungkin bahkan dibungkam, ya itu membuktikan kualitas dari pejabat kita tentunya kan. Nah, dan ketika tidak digubris atau tidak didengar, setidaknya at least kita mencoba menyuarakan hal-hal yang salah dan kita coba perbaiki. Jadi ketika pemerintahan atau pemimpin yang akan datang tahu, oh yang pemimpin kemarin atau pejabat kemarin harusnya tidak melakukan ini gitu, karena sudah ditentang atau ditolak mentah-mentah oleh masyarakatnya. Ya, jadi benar. pemimpin yang besok tidak akan mengulangi lagi gitu. Meskipun yang hari ini memimpin atau yang menjadi pejabat hari ini belum membuka telinga atau belum membuka mata mendengar dan melihat realita masyarakatnya yang menolak besar-besaran dan hanya dinilai sebagai angin lalu saja gitu. Jadi setidaknya kita khususnya mahasiswa itu mencoba melihat situasi ini bermanfaatkah. Mungkin belum kita rasakan hari ini, tapi mungkin besok kita di masa tua ataupun nanti anak-anak kita yang akan merasakannya gitu. Dan ya itu setidaknya kita mulai bersuara bahwa hal-hal yang kita suarakan itu benar, dan hal-hal yang menjadi kebijakan itu belum dinilai maksimal oleh masyarakat, belum terasa manfaatnya, kita suarakan itu, kita coba meskipun belum didengar, mungkin belum didengar, tapi setidaknya kita berusaha untuk memperbaiki pemimpin yang berikutnya dan mencoba mengevaluasi, serta anak-anak cucu kita itu bisa merasakan yang baiknya saja nanti gitu. Nah, ngomongin soal perbaiki nih, aku keinget sesuatu nih. Ingat Bang, perbaiki RUU TNI sama Polri gitu. Ngomongin soal ya gimana sih pandangan Abang sama Ikal terhadap revisi UU, terus peran aparat di ranah sipil nih gimana gitu. Boleh dong? Kalau sebenarnya kan itu sebuah institusi militer kan. Idealnya di negara demokrasi, di negara yang menganut sistem demokrasi, diharuskan ya memang sebebas-bebasnya lah semua masyarakat sipil itu bebas bersuara gitu. Dan pada fungsinya mereka atau militer, TNI dan Polri itu sebagai alat negara gitu. Jadi alat negara itu berdasarkan sistem komando. Mereka tidak dibekali untuk bisa berpikir untuk menangani masalah-masalah sipil gitu. Jadi ketika mereka diharuskan untuk menangani masalah sipil, padahal mayoritas dari militer itu hanya dibekali, dididik berdasarkan sistem komando sebagai alat perang dan memegang senjata,
Iya. Kemudian mereka beropini, ketika mereka bertolak belakang dengan masyarakat sipil opininya, banyak potensi atau besar potensi mereka yang menyalahgunakan senjatanya kan itu yang dikhawatirkan benar sebenarnya. Ya, karena kan kita nggak menutup mata juga bahwasanya udah ada banyak sejumlah mahasiswa di luar sana yang itu tuh benar-benar menggaungkan keresahan mereka terkait Indonesia, Nah, kondisi itu. Indonesia sekarang ini. Mereka mencoba untuk menyampaikan aksi maupun demonstran mereka itu secara ya bisa dibilang yang nggak terlalu anarkis banget. Tapi di sini yang aku lihat malah si aparat atau militernya ini sendiri yang cenderung bersikap anarkis. Ya karena seperti yang dibilang Bang Hafiz tadi kan, karena apabila mereka ini tuh udah mengalami yang namanya perluasan kekuasaan tadi itu, mereka ini cenderung berpikir seakan-akan bahwasanya mereka ini tuh bisa menuntut masyarakat ini tuh untuk kayak bungkam gitu apabila mereka pengen masyarakat bungkam. Karena ya masyarakat mencoba untuk menyampaikan suara maupun opini aja. Mereka ini udah punya senjata. Nah iya, Itu kalau dia. mereka nggak setuju udah tinggal you know lah. Nah itu dia, tidak terjadi reformasi sipil di sana. Jadi kan kalau dari pemerintah kan selalu menyuarakan reformasi sipil, hak-hak sipil harus direformasi tanpa mengesampingkan keamanan negara gitu. Itu sebenarnya kan kita banyak penduduknya nih, 280 juta lebih, hampir 300 juta. Kenapa militer itu juga harus masuk karena sipil gitu? Apakah tidak ada sipil yang kompeten untuk berada di 16 lembaga atau kementerian yang di undang-undang itu? Apakah tidak ada yang kompeten? Pasti banyak gitu. Kompeten. Kenapa harus militer juga ikut dalam sana gitu? Justru Mencampuri ke ranah sipil. karena mencampuri militer dan juga sipil dicampuri, jadi mereka tidak fokus lagi menjaga keamanan. Harusnya mereka fokus dengan apa yang sudah menjadi prinsip mereka, dengan sistem komando yang mereka anut. Mereka fokus membela negara gitu. Karena ya sekarang kita ya banyak potensi akan berada mungkin di lingkup-lingkup perperangan, meskipun secara pribadi tidak ya. Mungkin di tengah-tengah perperangan Cina dan Amerika dan lain sebagainya, Rusia dan Ukraina. Jadi mungkin akan ada gitu. Jadi mungkin lebih difokuskan ke sana gitu. Karena kenapa dicampur baurkan dengan sipil yang masyarakat kita banyak kok pinter-pinter yang punya kompeten untuk masuk di 16 lembaga atau kementerian itu gitu. Kenapa harus Kalau sipil gitu? misalnya sipil bener nggak kompeten, ya dengan adanya aparat dijoinkan ke sipil, aparat emang udah pasti Nah itu dia, belum tentu. Jadi itulah ketimpangan yang terjadi gitu. Nah entah apa dasarnya, entah apa landasannya, kenapa bisa diadukan seperti itu, ya lagi-lagi ya tugas kita mencoba menyuarakan, karena itu sudah ya walaupun kata pemerintah itu kita tidak ada, bahkan aromanya dari dui fungsi ABRI itu tidak ada gitu. Tapi emang aromanya tidak ada gitu, tapi secara halus itu udah terjadi. Bahkan tidak adanya undang-undang TNI itu, tadi kata Haikal, udah terjadi kekerasan aparat di tengah demo mahasiswa gitu. Ini apalagi peran sudah ada mereka, ya diperluas kan, diperluas makanya. Iya bakalan makin nanti. Yang seakan-akannya Indonesia ini tuh kan, Indonesia sendiri kan negara demokrasi yang bagaimana tuh partisipasi dari masyarakat ini tuh benar-benar diprioritaskan katanya ya. Tapi seperti dibilang Bang Hafiz tadi tuh, masyarakat ataupun sipil kita ini ada banyak juga yang kayak benar-benar berintelektual dan juga benar-benar berpendidikan yang tinggi. Tapi di sini mengapa seakan-akan partisipasi masyarakat di dalam ranahnya sendiri, ranah sipil itu tuh seakan-akan diabaikan gitu. Malah tidak diberi ruang ya. Iya, tidak diberi ruang bagi mereka. Aparat ini nggak percaya kalau kita mampu gitu. Nah itu dia, entah tidak percaya atau takut ya, takut, khawatir semua hal-hal yang sudah direncanakan itu tidak sesuai dengan ekspektasinya, atau hal-hal yang sudah direncanakan ketika masuk sipil kemudian gagal kepentingan mereka di sana, atau ya bocor mungkin data-data atau rencana-rencana mereka gitu. Jadi itu kemungkinan ya. Kita nggak tahu karena kita juga nggak dikasih transparansi ya. Iya. Nah itu satu lagi, komunikasi gitu. Komunikasi dari pemerintah juga kurang. Makanya ya kembali lagi ya, kita bahas no viral no justice, karena komunikasi pola pemerintah kepada masyarakat itu tidak bagus gitu. Bahkan terkesan mereka bukan seorang pejabat gitu. Oke lah, mungkin secara manusia atau secara sipil ya boleh-boleh saja, tapi ketika mereka sudah memakai baju kebanggaan atau melekat diri mereka itu sebuah jabatan, apalagi kemarin sebagai kepala kantor kepresidenan,
ketika ada teror babi di kantor lembaga pers Ya. yang terkenal itu, mereka suruh masak saja. Nah itu kan sudah membuktikan bahwa ya komunikasi dari pemerintah itu masih kurang gitu. Nah bagaimana kita bisa memahami atau mempelajari apa sih tujuan dari kebijakan ini atau manfaatnya ke masyarakat apa gitu. Bagaimana kita bisa memahami hal atau output yang diinginkan pemerintah sementara komunikasi mereka saja masih hancur gitu. Hancur. Yeah. Well, I'm not mentioning about our current president's background. Tapi kalau misalnya begini terus, ini tuh seakan-akan militerisme ini tuh coba untuk dinaikin lagi deh, kayak Orde Baru. Karena ya seperti yang dibilang Mbak Hafiz tadi kan, bahwasanya dengan cara mereka yang belum menjadi adanya RUU TNI itu sendiri aja mereka ini udah berani melakukan anarkisme terhadap sipil, apalagi diperluas gitu. Jadi seakan-akan kita nih sebagai masyarakat itu harus dipaksa melek sama kondisi politik yang sekarang. Karena apabila kita tuh cenderung abai secara terus-terusan apatis dan juga tidak memperhatikan kondisi politik kita ataupun current status quo kita, ya udah kita tuh bakalan benar-benar sepenuhnya menjadi boneka dari para pemangku kepentingan itu sendiri. Kita berada di bawah tangannya mereka gitu. Ya, jadi Pun kalau misalnya kita ngelakuin demonstrasi, ya bakalan di I know. Makanya Sulit penting ya, jadi ya, hilang. kan kita balik lagi kan, coba mengkorelasikan dengan media sosial. Jadi ya salah satu yang paling alat ya, salah satu sampai saat ini ya, selain pers dan juga berita-berita di televisi, ya media sosial juga sangat pengaruh terhadap entah itu kebijakan pemerintah yang belum tepat sasaran sesuai tujuannya, ataupun banyak kasus-kasus yang hari ini urgent, penting, dan bahkan harus dipercepat oleh aparat penegak hukum, tapi terkesan lambat karena tidak merasa apa ya, mungkin bagi aparat belum tidak terlalu penting, atau mungkin tidak ada biaya-biaya yang menguntungkan bagi aparat, jadi terkesan ya udah tidak diabaikan dengan kondisi masyarakat yang mungkin atau banyak yang kurang tahu tentang hukum, tidak tahu bagaimana cara melapor, padahal mereka punya masalah atau diskriminasi oleh lain atau pelecehan atau kekerasan, tapi tidak tahu caranya gitu. Jadi disitulah peran media sosial gitu, walaupun tentu ada minusnya gitu dari slogan No Viral No Justice ini gitu Ya, karena ya di situ opini masyarakat itu mudah tergiring ya sama peran Nah, dari public betul. figure ataupun influencer Dan tadi. terjadi distorsi hukum. Jadi Ya. hukumnya itu ya bukan berdasarkan apa yang fakta, apa yang menjadi fakta gitu. Jadi terkesan peradilan atau penegakan hukum hanya mencoba memenuhi ekspektasi masyarakat saja. Karena mereka ditekan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat gitu. Jadi ya pasti beda lah orang yang menjalankan tugasnya murni dengan tulus dengan orang yang terpaksa gitu kan. Ya, Jadi ya hasilnya bisa jadi sesuai dengan ekspektasi masyarakat, bisa jadi tidak kan. Ya karena kan kita juga nggak bisa menutup mata dengan posisi dari para sipil atau masyarakat yang berada di kelas menengah hingga bawah ini kan, seperti yang Mbak Hafiz mention tadi, mereka mungkin tidak memiliki transparansi atau pengetahuan yang cukup untuk melapor terhadap melalui jalur hukum nih, yang dimana ataupun kalaupun mereka memiliki mungkin ya akses untuk melapor melalui ranah hukum, mereka ini itu memiliki dua kemungkinan. Mereka dapat keadilan, itu mereka memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, mereka benar-benar mendapat keadilan yang benar-benar seharusnya mereka deserve untuk dapatkan. Yang kedua, mereka ini tuh hanya dapat perhatian ataupun keadilan hanya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat doang. Gitu ya. Jadi ya tidak lagi kembali kepada Pancasila ya, sila kelima gitu. Bukan lagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang viral jadinya. Ya. Jadi ya gitu. Bahkan yang viral pun oke lah, yang viral ditanggapi, ditindaklanjuti. Tapi mungkin yang tidak viral itu gimana gitu? Padahal urgensinya sama gitu, jadi kepentingannya sama, gitu. terhamparkan. Jadi ya untung-untungan viral ini sebenarnya. Itu pun kalau misalkan udah ada yang inisiatif untuk merekam sebagai bentuk dokumentasi, itu belum tentu viral juga kan. Iya. Karena kan didasari lagi sama algoritma dari media sosial itu Kita nggak tahu bagaimana algoritma itu berjalan kan. Ya, itu kan didasari juga sama konsumsi sehari-hari dari para pengguna media sosial itu sendiri kan. Menurut aku ya, kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat Indonesia ini benar-benar harus adaptif gitu sama perkembangan, terutama perkembangan teknologi. Kita bisa jadikan media sosial ini tuh sebagai alat advokasi yang benar-benar dapat memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak kita sendiri. Kita juga nggak boleh cenderung berpatokan sama satu opini dari
orang yang berpengaruh itu saja gitu. Nah, apabila kalau kayak gitu kita nggak bakalan berkembang gitu. Ya. Jadi mungkin sebenarnya kita nggak mau sebenarnya ada slogan ini, ya kan? Kita nggak mau sebenarnya ada slogan no viral no justice. Harusnya ya slogan-slogan seperti ini harusnya tidak ada gitu. Iya. Harusnya ya aparat penegak hukum harusnya berjalan sesuai dengan prosedurnya, tanpa viral pun, tanpa masyarakat tahu. Kalau mereka dapat laporan harusnya Harus langsung percepat ditangani. mereka tangani. Tidak memandang bulu, tidak harus ya dia anak pejabat, tidak harus dia anak orang kaya, siapapun gitu. Karena semua orang sama di mata hukum. Jadi semua orang berhak menerima keadilan dengan porsi yang sama gitu. Jadi tidak ada lagi hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah atau tajam ke bawah. Ya semua orang sama rata di mata hukum, dan ya slogan ini harusnya tidak ada gitu. Harapannya slogan ini itu bisa menjadi evaluasi gitu. Kan udah dari 2021 kalau nggak salah slogan ini muncul, dan sampai sekarang udah 4 tahun. Harusnya ini sudah menjadi evaluasi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan kita juga masyarakat sebagai evaluasi bahwa jangan mudah mentah-mentah menerima informasi dari media sosial. Karena apapun, siapapun, dan kasus apapun itu bisa dibolak-balikan faktanya. Jadi ya kita harus benar-benar jeli, teliti apakah info ini benar, valid atau tidaknya. Kita harus tahu, jangan hanya melihat dari satu sumber saja. Jangan hanya mudah digiring oleh opini ataupun top komen di TikTok yang hanya beberapa detik cuplikannya gitu. Jadi ya pengaruhnya ada pengaruh baiknya. No viral no justice itu bisa mempercepat penanganan hukum. Ya tentu. Kemudian yang kedua, mempercepat kesadaran masyarakat. Tentunya masyarakat yang mungkin viralnya di Jawa karena ter-up di media, jadi orang-orang Sumatera tahu kasusnya. Ya itu tentu keuntungan gitu. Jadi tapi minusnya ternyata lebih banyak gitu. Minusnya ternyata lebih banyak. Nggak bisa tutup mata juga gitu. Minusnya salah satu yang paling utama adalah ketidakadilan yang baru. Jadi ketidakadilannya berlanjut. Maksudnya ketidakadilan berlanjut, ya yang viral aja gitu, yang digubris. Yang nggak viral gimana? Padahal urgensinya sama gitu. Nah itu ketidakadilan lagi gitu. Kemudian yang kedua, peradilan yang tidak sesuai prosedur karena ada tekanan dari publik. Jadi terkesan tergesa-gesa aparat penegak hukumnya hanya untuk memenuhi ekspektasi saja. Benar. Dan yang terakhir ya tentunya masyarakat bisa jadi terpecah belah gitu. Karena semua orang bisa beropini. Ya tentu dengan kondisi masyarakat kita yang sangat mudah sekali dipecah belah dengan beberapa opini yang bahkan menyudutkan, yang tidak hanya yang bukan hanya substansi, tapi mereka juga menyerang personal gitu. Jadi ya bukan hanya pemerintah saja yang perlu dievaluasi, bukan hanya aparat penegak hukum saja, tapi bagaimana kita membaca situasi politik, situasi kasus-kasus, entah itu kasus di kalangan bawah ataupun kasus-kasus yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang belum sesuai sasaran. Ya kita sebagai terutama anak muda ya, yang digadang-gadang sebagai sebagai salah satu kendaraan atau sebagai salah satu yang akan berperan nanti di Indonesia Emas 2045. Tentu dari sekarang kita harus persiapkan. Caranya yaitu dengan sadar bahwa tidak semua kasus itu sesuai dengan apa yang kita lihat. Faktanya mungkin bertolak belakang dengan apa yang kita lihat. Jadi benar-benar kalau ingin bersuara, kalau ingin menyampaikan pendapat, boleh. Tapi tentu kita dilandasi dengan data yang akurat, fakta yang tepat, dan sebuah kebenaran gitu. Jadi ya harapannya no viral no justice ini tidak terdengar lagi ya. Harapannya ya tentu semua aparat penegak hukum bisa melayani, bisa mengayomi tanpa adanya dorongan atau tekanan publik di media sosial. Benar banget, Bang. Ya, intinya kita benar-benar harus merealisasikan peran dari mahasiswa itu sendirilah sebagai agent of change, kan katanya benar-benar digadang-gadangi itu. Ya jadi karena kita sebagai mahasiswa kita ini memiliki aksesibilitas yang benar-benar secara luas gitu. Kita bisa melakukan akses terhadap beberapa isu-isu politik, itu bisa kita dalami isunya. Ya udah, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ini hanya cenderung bungkam, apatis, apalagi sampai berpikiran bahwasanya di sekitar kalian ataupun di sekitar kita sebagai mahasiswa itu ada yang cenderung membawa-bawa conversation yang berkaitan sama politik, kita berpikiran ya aku nggak suka politik, jadi aku nggak bakalan gabung sama mereka itu. Ya itu
saran kita semua ataupun saran aku ya mending dibuang lah, karena ya bisa kalian lihat sendiri kan bagaimana kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini. Hukumnya Iya. udah kayak Sebenarnya berlaku, tapi ya politik gitu. itu sesimpel kalau kita mau makan, ya kita makan aja berpolitik kita. Bagaimana cara kita makan? Ya kita beli makanan. Nah, apa makanan yang paling mengenyangkan? Ya kita berpikir berpolitik otak kita, apakah makanan ini mengenyangkan atau hanya sekedar enak. Nah kalau kita lagi ekonomi kita lagi sulit, apa yang mengenyangkan dan murah? Nah itu kan politik kan. Kita Iya. sendiri berpolitik dengan otak kita. Hati, pikiran, perut kan berpolitik. Terjadi diskusi antara hati, perut dan pikiran gitu. Jadi Bener Bang. sebenarnya secara tidak sadar kita udah berpolitik gitu. Jadi ya apalagi dengan hal-hal yang besar yang cakupannya sebuah kebijakan yang dimana semua masyarakat, semua warga negara ada di dalam kebijakan itu gitu. Benar. Nah, dari konklusi Aikal sama Abang nih, fenomena tersebut tuh emang menggambarkan kalau kecenderungan terhadap para pemangku kepentingan nih yang mau berupaya bergerak untuk melakukan mitigasi dan beraksi untuk sebagai bentuk prihatin mereka terhadap publik. Nah, itu tuh didasari dulu nih sama viralitas dan penolakan besar-besaran terhadap demonstran gitu. Nah, hal ini yang menyebabkan atau hal ini yang yang menguatkan bahwa no viral no justice itu benar nyata ada di Indonesia. Dan narasinya juga itu terbit ya karena kondisi hukum kita sendiri gitu. Kalau misalnya kondisi hukumnya benar-benar dijalankan sesuai prosedur, narasi ini nggak Tidak bakal akan terbit. pernah ada gitu. Jadi Justice is justice aja gitu. jangankan ada, terfikirkan oleh masyarakat pun kayaknya nggak ada gitu. Nggak akan pernah terfikir kalau semua kasus dilayani dengan baik, ditindaklanjuti dengan benar, sesuai dengan hukum yang ada, tanpa memandang bulu, ya tidak akan pernah terfikir lah slogan ini gitu. Tapi ya lagi-lagi, kita negara demokrasi, kita media sosial punya peran besar dalam kehidupan masyarakat, yang dulunya cuma hanya komunikasi dan penyebar informasi, tapi sekarang sebagai media advokasi juga kan. Iya, benar Bang. Jadi ya gimana ya, tapi kurangnya mungkin fakta dan data yang tepat, dan di situ kurangnya, karena setiap orang bisa beropini dan setiap opini itu belum tentu benar. Iya. Dan yang salah pun itu bisa benar karena banyak pendukung. Nah, Karena mereka didukung oleh banyak orang, yang salah pun bisa dijadikan sebuah kebenaran. Nah di situ letaknya sebuah minus dari no viral no justice ini gitu. Ya gimana ya, mungkin dari sini kita belajar kalau slogan ini baik, datangnya baik karena sebuah keprihatinan, kekhawatiran dari masyarakat kita terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia yang terkesan lamban kan, terhadap penanganan sebuah kasus yang kalau tidak di-update media sosial, kalau tidak menjadi sorotan publik, tidak menjadi iming-iming atau tidak menjadi konsumsi di masyarakat yang membuat sebuah tekanan kepada pihak kepolisian, itu tidak akan digubris, tidak akan dipercepat penanganannya gitu. Jadi sehingga muncul nih viral justice. muncul no viral no justice, dan ya harusnya ini sudah didengar ya, harusnya ini sudah dikonsumsi oleh mereka gitu, harusnya ini sudah dikaji ulang, harusnya ini udah dijadikan evaluasi di kasus-kasus berikutnya, tanpa viral pun, tanpa ya media sosial, ya harusnya media sosial untuk informasi saja gitu, nggak harus ada advokasi kan, itu sebenarnya. Jauh juga ya pembahasan kita, Bang. Memang harus Bisa dikulik malam, semuanya. Iya, malam kan kulik mama ya kan itu. Oke, sahabat Paradox, kita udah ngomong cukup jauh juga kali ini, Bang. Kak. Ya, jauh banget. Dirasa Ini yang paling jauh ya. iya. Mungkin untuk pembicaraan kita kali ini kita cukupin sampai di sini aja kali ya. Mengingat pembahasan kita ya udah terlalu dalam sama waktu kita nih. Mungkin itu aja dari aku sebagai host Paradox kali ini. Haikal. Ya, itu juga dari aku. Terima kasih semuanya. Ya, dari Abang ada. Cukup juga. Selamat menonton dan selamat berpikir teman-teman. Terima kasih semua. Dadah.